Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala alaihi salatu wassalam fi hadisi fi ma yarwihi an sayyidina Ali radhiyallahu anhu ila an qala walis salihi alamat. Halaman 15 itu. Tengah-tengah. Walis salihi thalathu alamatin. Dan niku kaduwe wong sing soleh salasu alamatin utawi telu pira-pira alamat pertanda. Orang soleh juga memiliki tanda-tanda tiga. Sebagaimana kemarin orang yang alim punya tanda-tanda tiga. Orang yang bertakwa punya tanda-tanda tiga. Orang yang al-aqil juga punya tanda-tanda tiga tanda-tanda. Nah, orang yang soleh ini juga punya tiga tanda alamat. Yang pertama, yuslihu bainan nas. Bainallahi wa bainahu. Bagusaken sinten soleh bainallah ing dalam antarane Allah wa bainahu lan ing dalam antarane as-soleh uli yang bagusaken bil amali kelawan amal as-solih kang amal soleh. Kang soleh. Jadi orang yang soleh itu punya tanda-tanda. Di antara tanda-tanda itu adalah dia selalu memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah. Jadi kalau orang soleh itu bagaimana caranya dia itu memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu namanya orang soleh. Selalu berusaha bagaimana menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalin hubungan atau hablun minallah. Hablun minallahnya itu bagus. Ibadahnya bagus dengan cara melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu banyak apa saja dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang yang disebut dengan syu'abul iman. Bahkan Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan riwayat-riwayat tentang bagaimana hadis-hadis tentang amal soleh yaitu dalam kitabnya Syu'abil Iman. Imam Baihaqi itu punya kitab Syu'abil Iman yang menjelaskan tentang bagaimana amal soleh itu adalah tanda-tanda orang itu orang soleh. Jadi kalau orang soleh itu ngamal ya amal soleh karena dia selalu berusaha meningkatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alamat yang pertama. Yang kedua, wa yuslihu lan bagusaken sinten soleh dinahu ing agamane soleh bil amali kelawan ngamal. Yang kedua, alamat orang soleh itu selalu dia berusaha memperbaiki amalnya. Jadi kalau amalnya kurang baik, maka dibaikin, dibetulin. Kalau amalnya salah, betulin. Kayak kata-katanya nggak bagus, maka berusaha membuat kata-kata yang bagus yang tidak menyakiti orang lain. Nah, itu semuanya kalau orang soleh itu selalu berusaha merefresh apa yang dilakukan itu menjadi amal soleh. Selalu berusaha mengerjakan amal soleh. Maka ini tanda-tandanya orang yang soleh. Yang kedua, yang ketiga, wayurdo lan ridho sapa soleh linasi mari menungso ridho ma ing perkara-perkara ya tukang ridho sapa soleh linafsihi krana awak dhewe ne soleh. Artinya begini, yang tanda-tanda ketiga ini orang soleh itu ridho rela dengan apa yang dimiliki oleh orang lain sebagaimana dia ridho untuk dirinya. Ini orang soleh. Jadi kalau misalnya tetangga kita, teman kita, saudara kita semuanya itu ridho, ya, maka orang soleh juga ikut ridho.
Jadi selalu berbuat yang menyenangkan orang lain. Jadi kalau dirinya sendiri nggak suka, maka jangan dilakukan kepada orang lain. Nah, kalau ini sesuatu yang dia sukai, dia rela, maka kerelaan itu yang nantinya akan diberikan tetangganya, kawannya, atau siapalah, yang penting orang Islam atau manusia yang ada. Jadi dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh manusia istilahnya. Jadi tidak berbuat sesuatu yang manusia itu tidak rela. Jadi apa yang dilakukan itu, orang itu akan senang kepada dia. Jadi dia nggak bakal berbuat sesuatu yang dirinya sendiri tidak rela. Kalau misalnya banyak contohnya, kayak ini dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Begitu juga ini orang soleh itu pasti akan membuat orang lain yang senang, dia itu ikut senang. Itu namanya orang soleh. Namanya juga soleh. Karena beda ya orang soleh dengan orang musleh. Seperti contohnya dulu Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum bi'tsah, itu nabi adalah orang soleh. Artinya orang soleh apa? Semua yang dilakukan oleh Rasulullah tatkala itu kaum Quraisy senang. Dan Rasulullah yang diperbuat oleh Rasulullah itu tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang, tidak meresahkan orang. Karena Rasulullah itu soleh, ini sebelum bi'tsah. Maka apa yang dilakukan itu tidak meresahkan, tidak menyusahkan orang lain, tidak menjadikan orang lain itu gaduh, bahkan jadi cekcok, pertengkaran, dan lain-lain. Tidak. Ini namanya orang soleh. Justru yang dilakukan itu adem. Yang dilakukan itu orang pada ikut senang. Itu namanya orang soleh. Tapi kalau al-muslih itu beda lagi. Karena orang itu kadang soleh, belum tentu muslih. Belum tentu muslih. Tapi kalau sudah muslih, ini mayoritas adalah soleh. Nah, muslih itu apa? Muslih itu orang yang membenahi orang lain. Misalkan orang itu berceramah atau dai, ya istilahnya, yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini namanya muslih, supaya tidak ada kemungkaran, supaya tidak ada kemaksiatan, ya, supaya tidak ada kesalahan, tidak ada kegaduhan. Ini namanya muslih. Jadi beda. Nah, kalau muslih itu mayoritas itu kalau sudah dalam syariat agama, kalau dia muslih berarti dia dirinya sudah soleh, juga dianya itu membetulkan orang lain, ya, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain agar tidak terjadi kemungkaran, kemaksiatan, maka dia memperbaiki yang ada di antara manusia, itu namanya muslih. Makanya kalau soleh itu biasanya nggak punya musuh. Kalau soleh itu nggak punya musuh, tapi kalau muslih ini punya musuh, banyak musuh. Kenapa? Karena setan, karena nafsu. Orang jelas-jelas mengajak yang baik, mencegah dari yang tidak baik, kemungkaran. Tapi orang-orang banyak yang tidak terima, bahkan menolaknya. Kenapa? Karena setan, karena nafsunya. Makanya al-muslih itu lebih berat. Para nabi itu muslihin, para wali itu muslihin, para aulia itu muslihin. Jadi yang istilahnya bengkel atau tabib, dokter ya, yang mengobati orang itu kan biasanya kalau mengobati itu kalau penyakitnya begini dikasih obat perih, gak enak, disuntik dan obatnya macam-macam gak enak. Ya. Maka posisi al-muslih itu seperti itu. Makanya banyak yang tidak suka, banyak yang tidak senang. Ya. Karena apa? Yang dilawan itu bukan orangnya, tapi setannya dan nafsu-nafsunya. Ini namanya muslih. Makanya kalau soleh belum tentu muslih. Karena berat kalau muslih itu. Makanya Rasulullah
ketika sebelum bi'sa itu semua orang senang sama Rasulullah itu. Senang semuanya itu. Nggak ada yang bercerita bahwa Rasulullah itu begini, begini, begitu. Nggak ada. Tapi setelah Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, setelah bi'sah, orang Quraisy mulai muncul memusuhi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah mulai muncul dan menampakkan permusuhannya. Kenapa? Karena mereka-mereka itu tidak terima. Kalau dibetulin itu nggak terima. Ya memang namanya setan, namanya nafsu. Jadi kalau ditunjukin yang begini dengan egonya, dengan kesombongannya, nggak bakal menerima. Padahal Rasulullah al-Musli supaya kalau nurut sama Rasulullah, tenang semuanya. Bahagia dunia akhirat. Karena Rasulullah al-Muslih. Nabi-nabi juga al-Muslih. Makanya nabi-nabi dimusuhi oleh kaum-kaumnya, oleh umat-umatnya. Kenapa? Karena profesinya yaitu tadi membetulkan, membenarkan, mengajarkan yang benar dan mengajarkan bahwa ini benar, ini tidak benar, ini harus dijauhi, ini yang harus dilakukan. Tapi namanya orang itu yang menentang banyak, kenapa? Karena nggak tahu. Kalau tahu pasti akan iman semuanya kepada Rasulullah. Iman semuanya kepada para nabi. Tapi sebagai muslim ya seperti itu. Ulama sama, para aulia sama, karena yaitu ingin supaya orang itu jadi baik, yang mungkar-mungkar, yang dosa-dosa harus tinggalkan. Misalnya sekarang gampang nih, jangan korupsi ya misalnya. Orang yang bukan seperti itu malah jadinya nggak karu-karuan, dimusuhin ini misalnya. Karena barang untuk memusuhi mungkarot atau apa merubah mungkarot menjadi al khairat itu memang berat, tantangannya berat, manusianya, nafsunya, setannya ya. Makanya selalu dimusuhi. Begitulah seterusnya. Kalau orang itu al-muslih itu pasti banyak musuh. Kenapa? Karena yang dihadapi itu bukan manusia saja, tapi setan, nafsu itu semuanya. Makanya beda antara soleh dengan al-muslih. Kalau soleh adem ayem, tidak ada yang memusuhi. Kayak Rasulullah sebelum biasa, nggak ada yang mengatakan bahwa Rasulullah begini-begini, nggak ada, semuanya mengakui bahwa Rasulullah al-amin, yang tidak pernah bohong. Tapi setelah menjadi al-muslih malah dikatakan pembohong, kadzab, bahkan dikatakan gila. Ya kenapa? Muslih. Ini. Ya Ali, walis sa'iti. Ini penting. Harus kita ketahui. Dan iku kadhe wong sing bejo, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Salah satu alamatin utawi telu piro-piro alamat. Orang yang beruntung tanda-tandanya ada 3. Nanti kita akan jadi orang yang beruntung atau tidak juga alamatnya ada 3. Yang pertama, qutu halal. Kita mendapatkan makanan dengan makanan yang halal. Kalau kita makan dengan makanan yang halal, Allah Subhanahu wa taala biidznillah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal. Ini salah satu tanda bahwa orang yang makan barang halal ini, makanan-makanan halal ini adalah orang yang nantinya akan beruntung. Orang yang akan beruntung. Kenapa? Karena salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan begini, kalau Allah itu lagi murka terhadap hambanya, maka Allah akan memberi rezekinya rezeki yang haram. Tanda-tandanya memberikan rezeki yang haram. Kalau dia diberi rezeki yang haram, itu tandanya Allah itu lagi murka. Makanya kita jangan makan yang haram. Kita jangan mengambil hal-hal yang haram. Itu tandanya dia itu dimurkai oleh Allah. Tapi kalau Allah sedang ridho kepada dia, Allah ridho sama orang itu, maka Allah akan memberikan rezeki yang halal. Artinya kalau kita diberi rezeki yang halal oleh Allah, berarti kita diridhoi oleh Allah.
Ini balik kepada kita. Semuanya dari Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, ya, kalau kita ridho, kedua, dari tadi nggak masuk berarti. Hah? Jadi itu tanda-tanda yang kedua dari alamatnya orang yang beruntung adalah bunyi. Orang yang beruntung adalah mujalasatul ulama. Mujalasatul ulama itu ya kita bergaul dekat dengan ulama, sering duduk dengan ulama, sering hadir majelis taklimnya, sering hadir pengajian ulama. Kalau saya ingatkan ini, kalau disebut dengan ulama, yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama al-amilin bi'ulumihim al-muttaqin, yang dengan ilmunya itu tidak mengharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala karena lillahi taala, bukan mengharapkan dunia atau selain Allah, tidak. Ini yang disebut dengan ulama. Maka kalau orang itu sering bergaul, datang ke ulama, berkumpul dengan ulama, hadir majelis taklimnya, hadir pengajiannya, ini maka salah satu tanda bahwa dia itu akan menjadi orang yang beruntung. Karena begini, nanti kalau misalnya kita ini nggak punya ilmu lah, kita kan orang awam, tapi kita senang dengan ulama sehingga kita sering hadir, kumpul dengan ulama. Walaupun kita nggak punya ilmu, kita awam, tapi kita sering hadir, menghadiri majelisnya ulama, atau sering sowan dengan ulama, ya misalnya. Maka ini akan berpengaruh kepada kita. Karena kalau mujalasatul ulama selain akan membersihkan hati, itu pintu-pintu kebaikan akan terbuka bagi dia. Kebaikan dalam hal dunia atau kebaikan dalam hal akhirat. Makanya orang-orang yang dekat dengan ulama atau cinta dengan ulama itu akan difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesinya. Kalau dia misalkan seorang pedagang, kalau dia itu dekat dengan ulama, maka dagangnya biiznillah diberi berkah.
Kalau misalkan dia itu profesinya sebagai apalah, maka kehidupannya akan diberi keberkahan, ya, diberi keberkahan. Kalau memang dia seorang seorang yang pedagang, maka dagangnya juga diberi keberkahan. Apa saja. Ini karena dengan bergaul dekat dengan ulama, itu pintu kebaikan akan terbuka baginya. Makanya kita harus sering dekat ulama, datang ke ulama, datang majelis taklim. Ini karena tanda-tanda orang yang seperti itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu mestinya begitu. Kalau tidak begitu sudah jauh dari ulama, ini bahaya. Nanti di akhirat, masing-masing ulama itu kata Rasulullah, itu punya pengikut. Jadi jamaah istilahnya. Jadi kalau ulama itu betul-betul yang al-amilin tadi yang saya sebutkan, al-ulama al-amilin bi'ulumihim, al-muttaqina, alladzina la yabghuna ghaira wajhillah, tidak mengharapkan kecuali lillahi ta'ala, yang ikhlas-ikhlas, mukhlisin, itu nanti akan jadi pimpinan di akhirat itu. Pengikutnya dia itu berapa gitu. Nanti akan ikut rombongan lah istilahnya. Oh, saya sering hadir di sana, saya termasuk rombongannya, saya jamaahnya, saya ininya. Maka akan dikumpulkan dengan ulama itu. Makanya Rasulullah menjelaskan almar'u ma'man ahab. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, kalau kita kumpulannya dengan siapa, nanti kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita akan dikumpulkan apa? Mencintai ulama misalnya, maka kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Nah, ini tanda-tandanya orang yang beruntung. Mujalasatul ulama. Bukan malah memusuhi ulama loh ya, malah berbalik. Kalau memusuhi ulama berarti ya kebalikannya, berarti dia bukan orang yang beruntung. Ini bahaya. Makanya meskipun kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, cukup senang saja, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa hadir, ya pokoknya kita suka, kita senang, ya. Apa yang menjadi programnya didukung 100%. Nanti insya Allah ini orang seperti ini akan menjadi orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung ini, karena alamatnya adalah dengan mujalasatul ulama. Ini alamat yang kedua. Penting ini harus dipegangi karena ini kalau kita pengen menjadi orang yang beruntung ya ini ada 3 alamatnya tadi sudah, makanan yang halal, kemudian mujalasatul ulama, yang ketiga wassolawatul khamas ma'al imam, sholat 5 waktu berserta imam, artinya kita sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah, aktif sholat berjamaah. Ini penting karena sholat jamaah itu Masya Allah fadilahnya itu berlipat-lipat. Juga kalau kita misalnya sholat, kita sholatnya belum karuan khusyuknya, belum karuan khudu'nya. Tapi kalau kita sholat banyak, ya, kita sholat banyak, maka mungkin dari makmum atau yang sholat hadir di situ, itu akan apa? Kalau sholat kita ada yang kurang, maka mereka dari jamaah itu akan yang menggenapi. Kalau kita kurang khusyuk, maka orang-orang yang khusyuk itu kita akan ikut di dalamnya. Apalagi kalau imamnya itu orang alim. Nah, dijelaskan kalau kita orangnya imamnya itu orang alim, maka kata Rasulullah, kata siapa? Kata salah satu tabi'in, itu dijelaskan kalau Sufyan Tsauri atau Sufyan bin Uyainah itu menjelaskan kalau kita makmum dengan imam, imamnya itu orang alim, maka seolah-olah atau sama saja kita diimami, kita sholat dengan Nabi. Jadi kalau kita sholat, kemudian imamnya orang alim, maka kita sama seperti sholat imamnya Nabi. Kenapa ya? Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Sholat jamaah, bahkan kalau ada orang sholat jamaah 40 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Nah, kalau sholat 4 hari berturut-turut dalam hadis itu, maka orang itu akan dihapus dosanya, diampuni dosanya semuanya. Ma taqaddama min dzambih.
Dan orang itu akan menjadi baik. Ini pengen kita jadi baik, maka sholat jamaah minimal 40 ini. Karena ada cerita nyata. Ada salah seorang santri itu seneng anaknya kiainya, ibaratnya lah. Ini di Arab kejadiannya itu. Ya kalau di Indonesia ya santri lah begitu dengan kiainya. Anak ini nakal, maksudnya sering bolos gitu, bukan nakal-nakal ini, sering bolos, sering nggak ikut hadir gitu, dan akhlaknya juga kurang bagus. Santri ini kemudian melihat anaknya kiainya cantik gitu, Jamila jiddan, cantik sekali. Karena melihat anaknya kiainya itu cantik sekali, akhirnya si santri ini seneng anaknya kiai lah kalau ini. Padahal dianya itu sering bolos, sering apa gitu. Tapi karena niatnya pengen senang sama dia dan tidak mau terjerumus dalam dosa, akhirnya memberanikan diri untuk melamar anaknya kiai. Langsung pergi ke kiai dan mengutarakan niatnya bahwa dia akan melamar anaknya dan ingin menikahinya. Setelah ketemu kiai, diutarakan apa yang diinginkan, kiai itu kemudian syekh lah kalau di Arab itu ya. Kiainya menjawab, ya khair, gak apa-apa. Kalau memang kau senang anak saya dan ingin menikahi anak saya, gak masalah. Tapi ada syarat yang harus kau tunaikan, harus kau lakukan. Mau? Mau ya kiai. Saya mau. Pokoknya saya yang penting bisa nikah sama anaknya, sama putrinya. Walhasil, kiainya juga setuju, tapi syaratnya kau boleh menikahi anakku, saya terima. Tapi syaratnya satu. Apa itu Pak Kiai? Syaratnya kau harus sholat berjamaah minimal 40 hari berada di belakangku. Suruh sholat jamaah 40 hari di belakang kiainya itu. Kiainya jadi imam, terus dia harus 40 hari minimal dia sholat di belakangnya. Artinya sholat jamaah. Tidak boleh ketinggalan sama sekali. Gitu. Jadi kalau saya takut, pokoknya kamu harus di belakang. Kalau di belakang imam kan berarti nggak boleh ketinggalan. Masa sudah satu rakaat mau di belakangnya imam kan nggak mesti di belakang barisan yang paling belakang. Ini suruh di belakangnya kiai persis. Berarti tidak boleh ketinggalan ketika imamnya atau kiainya itu takbiratul ihram, maka dia sudah di belakang ikut takbiratul ihram selama 40 hari. Kata santrinya, itu sih enteng batinnya itu. Itu sih enteng, memang kita biasanya kan di pondok itu selalu sholat jamaah. Wah kalau cuma begitu sanggup kayak gitu. Jawab itu sanggup. Setelah itu mulailah hari pertama. Dia berusaha untuk ini karena ingin menikahi, pertama-tama itu menikahi anak kiai itu. Sholat jamaah di belakang kiai terus gitu kan. Nah setelah hampir mendekati 40 hari, kiainya itu melihat doa anak ini benar-benar serius untuk menikahi anakku ini. Hampir 40 hari ini dia terus-terusan masih berada di belakang sholat jamaah. Nah, setelah sudah 40 hari, kemudian anaknya santrinya itu dipanggil oleh kiai. Ibaratnya sudah lulus lah. Karena sudah sukses 40 hari kelewat. Dipanggil santrinya itu. Hai fulan, santriku ke sini. Nah, apa yang aku syaratkan kepadamu, kamu sudah penuhi, yaitu sholat 40 hari di belakangku. Dan kamu ternyata benar membuktikan bahwa kamu ingin menikahi putriku, anakku. Silahkan. Sekarang kamu sudah memenuhi syarat, maka silahkan nikahi. Ditawarin oleh kiainya, oleh syekhnya itu begitu. Jawabnya si santri malah berbalik. Dia di batinnya, oh enak saja saya sholat 40 hari belakang hanya untuk mendapatkan perempuan. Gak mau. Akhirnya dia malah mengurungkan niatnya ingin menikahi anaknya kiai. Jadi gak mau. Kata dia rugi
orang saya sudah 40 hari sholat di belakang imam, kalau cuma mendapatkan perempuan, wah rugi. Enggak, Kiai. Saya sudah asik sholat berjamaah. Saya bisa khusyuk, bisa khudu di hadapan Allah, itu sebuah nikmat yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, atau mengurungkan niatnya untuk menikahi anaknya Kiai itu tadi. Nah ini mahalus syahidnya adalah sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu bisa merubah seseorang. Kalau memang benar-benar ini, maka akan memperbaiki ahwal seseorang, akan memperbaiki hati seseorang. Yang aslinya tadi pertama-tama niatnya ingin menikahi anaknya Kiai, ternyata setelah melakukan 40 hari, hilang rasa itu. Malah tidak ingin sama sekali, rugi katanya. Kalau hanya sholat 40 hari imbalannya cuman perempuan, nggak mau. Akhirnya urung tidak. Nah, ini salah satu pengaruh yang dikisahkan nyata bahwa sholat jamaah itu pengaruhnya besar sekali. Dan selain itu banyak sekali fadilah-fadilah tentang sholat berjamaah. Maka kalau orang yang beruntung, 3 alamat tadi yang sudah disebutkan. Kalau ingin jadi kalau ingin jadi orang yang beruntung harus menepati atau melakukan 3 masalah, 3 alamat. Yang pertama adalah memakan barang yang halal. Yang kedua adalah dengan bergaul dekat dengan ulama. Dan yang ketiga, selalu berusaha untuk sholat berjamaah. Kalau 3 ini bisa dilakukan, maka orang itu akan menjadi atau satu tanda bahwa dia itu adalah orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung. Ya Ali. Walil mukmin dan iku kaduwe mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman, itu juga ada 3 alamat. Salah satu alamat. 3 tanda. Orang yang mukmin, tanda-tandanya juga ada 3. Yubadir. Pertama, rikatan. Rikatan itu cepat. Fi ta'atillahi, in dalam taat Allah. Jadi kalau bersifat taat kepada Allah, maka cepat dilakukan. Cepat melakukan dalam rangka taat kepada Allah. Sholat cepat. Zakat cepat. Jadi sesuatu yang bersifat taat kepada Allah, maka dia itu akan berusaha secepat mungkin. Enggak ditunda-tunda. Ini tanda-tanda orang yang mukmin. Segala yang berhubungan dengan ketaat kepada Allah, langsung. Cepat kilat. Ini tandanya orang mukmin. Wa yajtanibu lan ngeduhi sapa mukmin al maharim. Piro-piro keharaman. Jadi hal-hal yang haram pasti dijauhi. Ini orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu tanda-tandanya yang menjauhi hal-hal yang haram. Ini orang mukmin. Wa yuhsilan bagusaken sapa wong, sapa mukmin ilaman. Bagusaken ilaman maring wong, gawe bagus istilahnya. Maring wong asa akang gawe olok sapa man ilaihi maring al mukmin. Orang mukmin tadi tanda-tandanya salah satunya yang sudah disebutkan, yaitu selalu cepat tanggap dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dia itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini yang berat. Biasanya kalau kita dijahatin sama orang pengen bales lah gitu loh. Nah, kita dijahatin orang, dibohongin orang pengen bales, membalasnya gitu. Tapi kalau orang mukmin gak balas, justru dibalas dengan kebaikan. Kita dijahatin orang, diapain orang, tetap kita balas dengan kebaikan. Kita dihina sama orang, tetap kita balas dengan kebaikan. Ini tanda-tanda orang itu adalah orang mukmin. Jadi ada 3 alamat, 3 tanda bagi orang mukmin. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu wajar. Maksudnya kita balas budi istilahnya. Maka itu lebih mudah. Orang
baik sama kita, ngasih ini, ngasih itu, apa semuanya. Kemudian kita balik ngasih dia, memperbaiki hubungan dengan dia. Itu wajar, maksudnya biasalah, hal yang biasa, sudah lumrah. Balas budi apa ini lumrah. Tapi kalau ada orang jahat kepada kita, tapi kita baikin dia, tidak membalas kejahatannya, justru kita membalasnya dengan kebaikan. Inilah yang susah, berat juga. Berat, makanya ini tanda-tanda seorang yang mukmin. Orang mukmin nggak ada istilah dendam, itu tidak ada. Karena dendam, al-hiqad, kemudian al-ghil, itu semuanya penyakit yang harus dihindarkan. Kalau di hati kita itu ada dendam, dari hati kita ada kebencian, sampai kapanpun masih dirunut terus. Ini salah satu tanda bahaya imannya. Karena seorang mukmin tidak seperti itu. Bahkan kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Ini tandanya orang mukmin, gak ada dendam, gak ada kebencian, siapapun gak dianggap musuh. Itu namanya orang mukmin. Meskipun orang itu jahat kepada kita, kita gak menganggap apa-apa, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Itu tanda-tandanya orang mukmin. Ya Ali, walis akhi. Walis akhi lan iku kadhe wong sing lomo. Orang yang dermawan itu juga ada 3 alamat. Yang pertama al-afu, memaafkan. Indal maqdarati, dalam alikane kuwasa. Ini susah juga. Orang yang dermawan itu 3 alamat. Yang pertama, memaafkan ketika dia mampu memaafkan. Artinya begini, mudah sekali. Misalnya itu mampu untuk membalas. Orang itu jahat kepada kita, padahal orang itu berada derajatnya di bawah kita. Kalau kita balas dengan mudah saja. Saya mempunyai perangkat, mempunyai derajat, mempunyai jabatan yang tinggi. Orang yang di bawah kita, kok macam-macam sama kita. Gitu. Maka untuk membalas dia sangat mungkin sekali dan gampang gitu loh. Mampu kita membalas dia. Tapi meskipun demikian kita memaafkan dia. Kita memaafkan dia. Ini orang yang dermawan berarti. Padahal kalau kita lampiaskan, balasan itu dengan mudahnya pasti bisa terbalaskan. Tapi tidak membalas, malah sebaliknya diampuni dia. Makanya ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau orang seperti ini di samping orang yang sakhi, juga disebut orang halim. Halim itu ya seperti itu, tidak membalas kejelekan orang lain, tidak membalas kejahatan orang lain. Rasulullah berapa kali mau dibunuh itu loh, direncanakan untuk pembunuhan Rasulullah itu berapa kali. Sampai yang terakhir itu orang Yahudi yang meracun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah nggak membalas. Padahal Sayyidina Umar dan sahabat-sahabatnya itu, mau saya bunuh lalu sekalian. Tapi enggak, Rasulullah, jangan. Bahkan kita tahu bahwa hijrahnya Rasulullah kepada Taif, ke Taif itu, kan dilempari batu itu sampai kakinya itu bengkak dan bercucuran darah. Malaikat Jibril turun tangan menawarkan supaya apakah perlu dibalik itu gunung yang ada di Taif itu, supaya mereka pada binasa. Tapi Rasulullah nggak balas. Padahal kalau Rasulullah bilang iya, mati semuanya itu orang yang ada di Taif itu. Tapi Rasulullah nggak. Jawabnya Rasulullah nggak. Nah, la tu'adzibu fa innahum la ya'lamun. Jahiluna. Jadi orang-orang yang tadi itu jangan disiksa, jangan jangan. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka itu tidak tahu. Ini namanya halim. Juga orang yang dermawan, hakikatnya kalau dibalas itu gampang sekali itu, bisa binasa semua. Tapi tidak, Rasulullah malah mengampuni mereka. Ini salah satu tanda orang yang dermawan. Jadi, yang pertama. Yang kedua, wa ikhrajuz zakah. Nah, orang dermawan mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat itu wajib, ya. Zakat itu wajib. Kalau zakat belum dikeluarkan, jangan sekali-kali kita makan dari barang yang belum dizakati. Contohnya begini, kita punya padi atau apalah barang yang wajib dizakati. Mestinya kalau kita misalkan sudah panen,
sudah ada di hadapan kita berapa kintal, berapa ton. Ya, berapa ton misalnya? 2 ton. 2 ton ini belum dikeluarkan zakatnya, maka jangan sekali-kali kita makan dari yang dari tontonan itu. Karena kalau kita makan dari barang yang belum dizakati ini berarti kita makan yang belum jelas halalnya. Kenapa? Karena zakatnya belum diselesaikan, belum dikeluarkan. Berarti yang kita makan itu ada campuran milik kita dengan milik orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka jangan makan. Walaupun itu sudah kita ada di hadapan kita, sudah beres semuanya, cuma belum dikeluarkan zakatnya. Ini jangan dimakan. Kalau mau halal, pisahin dulu. Total berapa ini dan wajib keluarnya zakat itu mengeluarkan zakat berapa persen, berapa kilo. Keluarkan dulu, dipisahkan. Walaupun belum diserahkan kepada yang menerima zakat, tapi pisahkan dulu. Artinya kalau sudah dipisahkan, berarti yang dipisahkan ini adalah zakat. Jangan kita utik-utik, bukan milik kita. Yang kita makan adalah sisanya. Setelah kita pisahkan, yang untuk dikeluarkan zakat. Ini baru yang kita makan ini halal 100%. Tapi kalau belum begitu, kita nggak tahu. Walaupun kalau kita makan pun masih ada di situ, tapi kan belum dipisahkan. Artinya masih bercampur. Ini bahaya kadang-kadang kita nggak perhatian hal ini. Kalau mau jelas halalnya, pisahkan dulu. Kalau misalnya wajibnya zakat itu ternyata setelah dihitung 1 kintal. 1 kintal pisahin. Sudah, ini nanti akan punya orang-orang yang berhak menerima zakat. Sisanya itu kita makan, kita jual, kita apa. Tapi yang untuk zakat ini sudah dipisahkan. Nah ini harus diperhatikan hal ini, karena kalau tidak kita akan makan barang campuran antara yang punya kita dengan punya orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini masalah zakat, membayar zakat, wa hubbus shadaqat, dan cinta sedekah. Ini namanya orang yang dermawan, cinta bersedekah, banyak bersedekah. Sedekah untuk apa saja? Sedekah itu bukan hanya memberikan orang miskin, fakir miskin, itu tidak. Sedekah itu banyak macamnya. Yang penting kita niat sedekah itu sudah. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan ada seseorang pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, itu ada orang bersedekah. Itu pertama ya niatnya mestinya ingin memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu, fakir. Akhirnya karena dia pengen sedekah dan pengen memang lillahi ta'ala, nggak mau diketahui oleh orang lain, maunya sedekahtus sir. Nah, sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Malam-malam mengasih orang. Ditemuin cari orang siapa yang akan dikasih, dicari, ternyata ketemu orang, dikasihlah sedekah itu kepada orang yang ditemui malam-malam. Supaya tidak ada yang tahu. Paginya ternyata tersebar bahwa si fulan ini, orang ini telah bersedekah, sedekahnya itu kepada orang pembegal, otorik atau pencuri lah itulah. Ya seperti itu, sampai 3 kali itu yang pembegal, yang zina, ya orang pezina itu, dan yang terakhir sedekah jatuh pada orang kaya malah. Karena dia gak ingin diketahui oleh orang, gak tahu siapa yang menerima, akhirnya 3-tiganya ini kesimpulannya tidak ada yang berhak menerima zakat, menerima sedekah. Tapi karena orang ini pengen benar-benar sedekah sir yang tidak diketahui oleh orang lain, walaupun akhirnya dia ketahuan bahwa dia kemudian tersebar berita dia sedekah sama orang yang ahli zina, bezina, pelacur lah itu. Kemudian orang yang pembegal, kemudian orang yang kaya gitu. Lah kok sedekah kok sama orang mereka itu? Tapi dengan niatnya dia karena pengen sedekah tanpa memandang itu, kemudian subhanallah, sedekahnya itu diterima oleh Allah. Tanda-tandanya terima, setelah itu ternyata kote otorek pembegal atau pencuri itu tobat dari pembegalannya, dari pencuriannya, tidak mencuri lagi. Kemudian orang yang pelacur itu juga bertobat, tidak menjadi pelacur lagi. Yang ketiga, orang yang kaya tadi. Nah, orang kaya yang pelit itu ceritanya itu. Orang kaya yang pelit, nggak mau mengeluarkan zakatnya, nggak mau sedekah.
Dengan dia menerima sedekah dari orang itu, kemudian dia bertobat, akhirnya mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekah. Jadi bukan pelit lagi, semuanya tobat tiga-tiganya. Nah ini mahalus syahidnya di sini. Orang yang sahih itu orang salah satunya alamatnya adalah mengeluarkan zakat dan cinta sedekah. Nah kalau mau sedekah apa saja. Orang fakir bagus, yang kita temuin bagus, untuk lembaga pendidikan bagus, untuk pondok pesantren bagus, pokoknya yang bernilai bagus ini termasuk sedekah. Apalagi kalau wakaf ya, yang menjadi amal jariyah. Amal jariyah yang tidak akan putus walaupun dia sudah mati sampai yaumil qiyamah, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Ya Ali, walil halimi lan iku kati wong sing halim. Halim itu orang itu disalahi nggak balas, itu namanya halim itu. Jadi sifatkan Rasulullah SAW itu harisun halim. Rasulullah bersifat halim, nggak pernah balas kepada orang yang jahat kepadanya. Salah satu alamatin iku telu piro-piro alamat. 3 alamat orang yang halim ini. Orang yang halim itu orang yang Masya Allah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji oleh Allah. Yang pertama yasilu nyepung sopo halim man ing wong koto ahu kang megot silaturahim sopo man ing halim. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, ya, misalkan persahabatan, memutuskan kekeluargaan, maka dia tetap menyambung walaupun orang itu tidak mengakui bahwa dia sudah memutuskan, tapi dia tetap mengakui, makanya namanya halim. Ya. Ini berat, memang berat sekali. Kita pertamanya itu masih ada kerabat atau apa, tapi orang itu memutuskan kekerabatannya karena marahnya, rebutan apalah istilahnya. Ini biasanya terjadi kalau perebutan warisan atau apa itu dari orang tuanya, maka ahli warisnya itu pecah, bahkan tidak mau silaturahim. Nah kalau orang yang halim tidak mungkin, pasti tetap diakui, tetap nyambung, tetap silaturahim, jadi tidak memutuskan. Jadi bukan silaturahim yang dimaksud itu kita silaturahim biasa, tidak. Kalau kita nggak ada masalah kemudian silaturahim itu wajar, biasa gitu loh, biasa. Tapi kalau orang itu nggak mengakui kita sebagai saudara, tapi tetap kita menyambung silaturahim, nah ini yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan al-halim. Kalau orang kita bersahabat teman kita, tapi sekarang setelah ini dia nggak mengakui persahabatan ini, memutuskan persahabatan. Nah, tapi kita tetap silaturahim, walaupun dia tidak tetap kita nyambung walaupun dia tidak mengakui, bahkan memutuskannya, tetap kita tidak memutuskan. Maka ini namanya al-halim. Ini berat ya, berat sekali. Karena kalau sudah permusuhan atau pecah atau tidak mengakui kekerabatan itu berat sekali. Ini yang pertama. Yang kedua wayoti. Man ing wong sapa al halim haramahu kang ngalang-alangi. Sapa wong ing man, sapa man ing halim. Kalau ada orang menghalang ini. Contoh banyak sekali. Kita ada orang ini membagi bagian. Ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih. Kecuali satu orang nggak dikasih. Ada bagian lagi, satu orang ini nggak pernah dapat bagian. Kalau ada pembagian mesti dia nggak dapat. Tapi meskipun demikian orang yang nggak dapat ini kalau dapat rezeki atau apa pasti memberi pada tadi orang yang membagikan tapi nggak yang menghalang-halangi. Jadi mestinya dapat tapi nggak dapat, dihalang-halangi. Oh jangan dikasih itu, jangan. Mestinya dia itu dapat. Tapi karena dihalang-halangi, akhirnya dia nggak dapat. Tapi orang ini yang dihalang-halangi sehingga tidak mendapatkan pembagian, tetap kalau ada apa-apa, orang tadi yang membagi itu tetap dikasih. Nah, jadi orang yang menghalang-halangi dari pemberian itu malah dibalas, dia tetap memberikan kepada orang yang menghalang-halangi. Ini namanya halim. Karena berat juga.
ada pembagian berapa saja saya nggak ada kasih. Kalau saya dapat begini-begini, ntar lu ya rasain, nggak bakal saya kasih. Nah, biasanya kan begitu itu. Kalau setannya ini, kalau kita bukan halim, pasti akan membalas seperti itu. Tapi kalau orang halim tidak, meskipun dia tidak mendapatkan, dihalang-halangi dia yang mestinya dapat, tapi kalau dia halim, nggak urusan. Saya punya, dia saya kasih. Itu namanya halim. Yang nomor 2, wayafu lan ngepuro. Sopo halim aman saking wong zolamahu kang menzolimi sopoman ing halim. Kalau ada orang berbuat zolim, maka dimaafkan. Dia memaafkan orang yang berbuat zolim kepadanya. Ini berat sekali, ini berat sekali. Orang didolimi, diapain, tapi tetap dia memaafkan. Ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah, sebuah proses bagi kita untuk menjadi orang yang mendekati Rasulullah lah. Kalau menjadi Rasulullah nggak mungkin, karena Insanul Kamil. Kita paling tidak itu meniru akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah itu memiliki ini semuanya. Komplit lah istilahnya, komplit. Jadi kalau silaturahim, betapa keinginannya Rasulullah ingin balik ke Mekah. Padahal orang Mekah itu banyak yang tidak mengakui Rasulullah berapa kali itu. Semuanya itu kan yang memutuskan kepada Rasulullah tetap dibaikin semuanya. Sampai akhirnya mereka pada ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membalasnya. Rasulullah tidak membalas. Jadi orang yang berbuat zalim kepadanya dimaafkan. Ini baru orang halim. Ini berat. Jadi kalau halim itu sudah berat sekali. Karena nafsu kita itu biasanya ngompori ke kita untuk membalasnya sebagai balasan. Nah, malah kadang-kadang kalau orang yang tahu dalil itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Kebalikannya, tidak ada balasan kejelekan kecuali kejelekan. Karena tahu dalil. Ini yang bahaya. Yang seperti ini bukan halim. Kalau halim itu dijahatin, didolimi apa ya tetap dimaafkan, tetap memaafkan. Tapi tidak seperti, karena orang zalim itu tidak semuanya. Karena harus pada tempatnya juga. Karena ada orang zalim yang mesti kita harus peringatkan. Bukan berarti diampuni semuanya, enggak. Jadi kita harus lihat keadaan juga. Karena sudah pernah terjadi dahulu zaman sahabat, juga para tabi'in. Itu seperti Raja Hajjaj itu, Hajjaj bin Yusuf yang bengisnya kayak apa terkenalnya itu. Padahal dia itu hafal Quran misalnya. Yang jadi pimpinan Al-Hajjaj itu bengis kayak apa. Ratusan orang alim dibunuh. Ratusan orang alim dibunuh. Maka banyak orang atau ulama yang lari karena takut dibunuh. Dan ada ulama yang berani mengatakan begini-begini sebagai pelajaran bagi yang lain. Kalau memang itu terjadi kezaliman, kalau kita nggak melawan, maka dia akan menghancurkan semuanya sendi-sendi ilmu, sendi-sendi syariat Islam. Maka harus kita lawan, kita tampakkan. Demi untuk membela yang tidak dizalimi. Karena unsur akhoka zaliman au mazluman, kata Rasulullah. Bantulah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Nah itu. Maka kita harus membantu yang dizalimi, yang menzalimi juga kita bantu. Makanya sahabat pada bertanya. Karena al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil wal maqtul. Jadi unsur akhoka zalim wal mazlum. Itu tadi kenapa kita disuruh oleh Rasulullah untuk membantu? Ya karena itu tadi supaya tidak tersebar adanya kemungkaran, adanya kezaliman. Jangan sampai kita rela adanya kezaliman merebak. Kita harus berusaha karena kita termasuk orang mukmin. Kalau orang mukmin diinjak-injak, kita harus bergerak. Kita harus perhatian, kita harus menyusun strategi untuk membela orang mukmin. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, man lam yahtam bi amril ummah falaysa minhum. Kalau kita tidak perhatian, memperhatikan urusan-urusan masyarakat, umat, maka kita tidak termasuk dari masyarakat itu. Kalau muslim berarti kita tidak termasuk orang muslim. Kalau yang berurusan dengan muslim, tapi kita tidak peduli dengan urusan-urusan muslim, maka kita tidak termasuk dari bagian orang-orang muslim. Nah, ini bahaya. Makanya kita suruh
oleh Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Sahabat bertanya, kalau orang yang zalim, kalau orang yang mazlum kita tolong wajar karena zalim. Tapi kalau yang mazlum, kalau yang mazlum, tapi kalau yang zalim bagaimana kita bisa menolongnya? Rasulullah menjelaskan, cegah supaya tidak berbuat zalim. Ini kaitannya dengan berbuat zalim. Tapi orang yang halim yang mengalami itu tetap maaf. Ini namanya halim, 3 alamat. Ya Ali. Wali sabur tetep kaduwe wong sing akeh sabare salah satu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Orang yang bersabar, yang banyak sabarnya itu juga ada 3. 1 as-sabru. Sabar ala taatillah. Jadi sabar itu ada 3 alamatnya. Sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan berat kayak apa ya. Misalnya berat sekali. Sholat berat karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian atau puas kondisinya dingin sekali atau panas sekali, berat sekali. Tetap kita sholat, melakukan sholat. Puasa, waduh musimnya panas sekali, ya kan? Bisa haus, bisa ini. Tetap sabar, tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Zakat juga sama, haji semuanya. Yang berat-berat itu tetap kita laksanakan dengan bersabar. Ini namanya salah satu alamat orang yang sabar. Jadi sabar itu ada fi taatillah. Apapun yang menjadi perintah Allah kita sabar tetap melaksanakannya. Ini sabar berarti. Yang pertama. Wasabru alal musibah. Yang kedua sabar atas musibah yang menimpanya. Kalau ada musibah kemudian sabar. Karena musibah yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang itu, hakikatnya kalau kita paham, kita yakin, itu sebenarnya bukan musibah, tapi justru malah nikmat. Karena dengan musibah itu apa namanya? Allah mengurangi dosa kita, menghapus dosa kita, meringankan dosa kita. Ya. Karena kita sudah dapat musibah, maka hisabnya akan ringan. Ini ada cerita nyata. Dulu di Saudi Arabia itu ada orang yang mau naik pesawat, sudah ngantri di loket mau naik pesawat. Yang lain jamaah semuanya sudah naik. Sudah naik. Nah ini orang ini ketiduran. Ketiduran sehingga ketinggalan pesawat. Orang ini. Karena ketinggalan pesawat, otomatis dia nggak ikut terbang dengan pesawat itu, ketinggalan. Setelah itu dia pulang, ternyata ada kabar bahwa pesawat ini yang dia pesan itu yang dia ketinggalan, ternyata terjadi kecelakaan dan semuanya meninggal dunia. Dia ngomong alhamdulillah, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Tapi ternyata setelah beberapa lama dia juga mati dengan sebab yang lain, bukan karena sebab dari pesawat itu tadi. Artinya sama-sama. Kalau tadi itu ada musibah kecelakaan pesawat, orangnya pada meninggal, ini juga meninggal sama. Akibatnya itu sama. Tapi mungkin hasilnya berbeda. Kalau yang tadi kecelakaan mungkin bisa dikategorikan yang jadi mati syahid. Kenapa? Karena dalam rangka bepergian. Kalau yang perginya untuk ketaatan kepada Allah, untuk dakwah, untuk mencari ilmu misalkan, terus ada kecelakaan di jalan, kan itu dalam nas hadis itu termasuk orang yang sahalahullahu tariqon ilal jannah. Tapi orang yang tidak pergi, yang tidak jadi pergi, bersyukur, dia malah meninggal dunia mati, belum tentu kayak mereka. Makanya dengan mati yang seperti tadi, barangkali dia itu justru yang paling baik karena nanti termasuk orang yang gampang masuk surga atau matinya mati syahid, ya itu bisa saja. Tapi dia yang tidak ikut pergi, bukan mati syahid, bukan mati apa, begitu. Inilah musibah nilainya. Jadi kalau kita sadar, kita tahu betul bahwa musibah yang kita terima dari Allah hakikatnya bukan musibah, tetapi adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cuman nafsu kita yang tidak tahan. Tuh. Kalau kita tahu betul bukan musibah, itu nggak ada musibah. Bilang. Kalau orang Jawa bilangnya itu gawane urip ya ada begini, ada begitu, sudah nikmati aja.
Pasti ada begini, ada begitu, ada senang, ada nggak senang, ada gini, ada gini. Itu memang ya dunia adanya begitu. Maka ngapain kita pikirkan? Akhirnya kita jadi sabar. Kita memikirkan hal itu. Sulit, gampang, dan lainnya memang dunia seperti itu. Akhirnya kita bersabar. Ini namanya orang yang sabar. Sobat yang pertama taatillah, sabar yang kedua alal musibah. Dan yang ketiga wasabru ala qada'illah. Sabar atas ketentuan Allah. Kita dijadikan Allah itu apa? Sebagai petani, ya kita tetap sabar. Ketentuan Allah kita menjadi orang yang kaya, ya alhamdulillah kita sabar. Jadi maksudnya kita dijadikan oleh Allah, kodenya kita menjadi orang kaya, ya harus banyak banyak sedekah, banyak membantu orang, hartanya itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dirinya sendiri. Ini termasuk sabar. Kalau diberi atau ditakdir oleh Allah menjadi orang yang alim, maka bisa mengamalkan ilmunya, alhamdulillah. Maka sabar. Kalau ketentuannya dia menjadi apalah yang tidak enak misalnya, jadi orang fakir juga sabar. Kalau Allah menciptakan kita menjadi orang fakir, ya tetap sabar. Yang nggak enak apa semuanya dengan kodoknya atau ketentuan Allah kita ridho. Dengan ketentuan Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah kita rela. Itu maka orang sabar. Sabar ada tiga, yaitu sabar ala taatillah, sabar alal musibah, sabar ala qadaillahi ta'ala. Ya Ali, walin naibi, walid taibi. Dan itu kadang wong sing tobat, itu salah satu alamat. Ini ada tiga alamat. Orang yang tobat nih. Kita dikatakan orang yang tobat. Kata Rasulullah, at-tabi'u minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang nggak punya dosa. Artinya kholas, nggak ada dosa bagi dia. Kalau orang yang bertobat. Lah orang yang bertobat ini ada tiga alamatnya. Yang pertama istinabul harami, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Kalau dia atau kita ini biasanya melakukan hal-hal yang haram, kalau mau tobat ya tinggalkan yang haram. Selesai sudah. Yang pertama. Wal hirsu, mungseng kalau bahasa Jawa mungseng. Ala tulabil ilmi. Bersikeras untuk mencari ilmu, termasuk tobat. Kalau kita ingin termasuk orang yang tobat, maka kita harus ada kebangkitan dalam diri kita, sungguh serius dengan mencari ilmu. Kita pengen tahu, kita pengen punya ilmu, kita pengen akhirnya belajar serius. Maka ini juga termasuk orang yang sabar, orang yang tobat. Karena dengan mendapatkan ilmu, dengan mencari ilmu itu nanti jalan kebaikan di hadapannya terbuka. Jalan kebaikan semuanya dibuka. Bahkan didoakan oleh malaikat semuanya. Makhluk yang ada di dunia ini, di bumi, di langit, semuanya mendoakan orang yang mencari ilmu. Sampai kemarin dijelaskan, ikan-ikan yang ada di laut semuanya juga ikut mendoakan dia. Kalau kita dikatakan atau menjadi orang yang tobat, berarti kita serius, benar-benar dengan mencari ilmu. Berarti tanda-tandanya tobat. Makanya Imam Kisai itu sebenarnya bukan tobat, tapi Masya Allah. Karena Imam Kisai itu sebagai pedagang semuanya apa? Dulunya itu ya kerjalah istilahnya, bekerja. Sampai umur 40. Setelah 40 baru sadar istilahnya, melihat orang-orang itu kok Masya Allah terkenal, ada yang orang alim waktu itu, guru-gurunya itu loh. Orang alim, saya akhirnya pengen ketemu dia itu, Imam Kisai pengen ketemu sama, pengen pinter, pengen mencari ilmu. Karena rugi kalau kerja terus apa semuanya. Dan ternyata oleh ulama memang dahulu keadaannya atau kondisinya seperti itu. Jadi susah untuk cari ilmu lah. Makanya banyak ulama yang dulu itu kerja terus. Setelah kerja sudah dianggapnya sudah akhirnya sadar, langsung mencari ilmu. Mulai sudah tua mencari ilmu, tapi akhirnya menjadi imam, orang yang alim. Kita itu sudah selesai 40 lebih baru belajar baru tolabul ilm, baru nyantri lah istilahnya. Sudah tua padahal, tapi akhirnya Masya Allah jadi orang alim dengan kesungguhan, dengan kesuannya, dengan ketekunannya, dengan keseriusannya, malah mengungguli yang lain-lain teman-teman. Imam Kisai.
Kalau termasuk salah satu perawi qiraat kan itu bisa Masya Allah. Ahli nahwu juga Imam Kisai. Itu karena jadi thalabul ilm itu bukan hanya dari kecil tapi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari mulai kecil sampai mau mati sudah. Nggak ada batasan. Mau yang sudah tua, mau yang sebenarnya itu bisa saja karena ilmu al ilmu minallah wa ilmu ilmullah. Ilmunya Allah, maka Allah berkuasa memberikan ilmunya kepada siapapun yang dikehendaki. Mau itu orang masih kecil, orang yang tengah-tengah, udah dewasa, atau orang yang sudah tua, bahkan sudah kakek-kakek. Kalau Allah berkehendak memberikan ilmu kepada dia, ya apa boleh buat, mesti itu kekuasaan Allah. Tapi ya kita harus sungguh-sungguh jalan untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Salah satunya yaitu kita dalam mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh curahkan semua jiwa raga hanya untuk ilmu, maka insya Allah akan didapat ilmu itu. Allah akan memberikan memfutuh kita dalam bidang ilmu. Nah, ini tanda-tandanya orang yang bertaubat. Al-hirsu ala thalabil ilmi wala ya'udu lidzambi. Yang terakhir, tidak kembali kepada dosa yang pernah diperbuat. Kama la ya'udu koyele orang balik sopo at-taib. Kama la ya'udu kaya dene ora la ya'udu kaya dene orang balik opo al-halibu susu lidhari maring poane. Jadi susu apa itu? Apa ininya? Apa dora itu bahasa Indonesianya itu? Dari tempatnya susu yang dikeluarkan itu loh. Susu kan airnya gitu loh. Yang dari susunya itu yang diperah itu loh apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Itu namanya untuk ya payudaranya lah pokoknya dari dari tempat susunya itu. Susu sudah keluar, dimasukin lagi bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau orang bertobat dari sebuah dosa, maka harus berkeyakinan berusaha dengan sekuat tenaga tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau kita bahas tentang tobat seperti tadi itu sebenarnya nggak terlalu rumit, terlalu rumit, karena kita itu harus yakin bahwa Allah menerima tobat kita. Kata Imam Nawawi harus ada syarat supaya tobat kita itu syarat-syarat tobat diantaranya pertama adalah harus al-azm. Apa namanya? Al-azm. Al-azm, an-nadam. Apa nadam itu? Menyesali apa yang telah diperbuat. Setelah salah, nyesal. Itu harus. Yang kedua, al-azm ala alla ya'uda ilaihi. Yang kedua, syaratnya kita bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ini yang tadi disebutkan, alla ya'uda lidzambi kama la ya'udul halibu liddar'i. Tidak mungkin dengan tekad bulat meninggalkan apa yang pernah diperbuat. Kalau ini sudah dilakukan, kata Imam Nawawi pasti sudah diterima tuh taubatnya. Karena ini merupakan syarat. Tapi kalau syaratnya itu nggak dipenuhi, bagaimana mau diterima? Jadi kalau sudah syaratnya terpenuhi, maka itu yang dikatakan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Tapi itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa dengan ada hubungannya dengan manusia, maka ditambah satu. Tambah satu yaitu harus meminta kerelaan atau keikhlasan atau dengan mengembalikan hak-hak yang diambilnya. Kalau misalkan mencuri berarti barangnya harus yang dicuri itu harus dikembalikan. Kalau nggak bisa, kalau yang punya itu memaafkan, ya kita harus memintakan ridho saja. Kalau misalkan nggak dibalikin juga nggak apa-apa, kita harus meminta kerelaannya, keikhlasannya. Itu syaratnya ada 3 kalau berhubungan dengan manusia, kesalahan itu. Harus meminta ikhlasnya. Kalau ada barang yang harus dikembalikan, ya harus dikembalikan. Makanya hutang, nah hutang ini kan punya orang lain, makanya harus dikembalikan, harus dikembalikan. Makanya kalau mati susah ini orang yang hutang. Kenapa? Karena punya hak kepada orang lain. Ini yang bahaya.